Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ike Pramaisyala Nuzarani dengan NIM 210721100202 dari kelas 7 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari peta konsep RPS mata kuliah Peramalan Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Budi Susetyo, SSI, MSCI. Yang pertama, kita akan membahas mengenai indikator linear programming metode grafis, yaitu di mana mahasiswa mampu memahami tahapan penggunaan metode grafis dalam linear programming dalam menemukan solusi optimum fenomena perancangan bisnis. Lalu, dalam materi ini memiliki 3 sub materi terdiri dari pengertian linear programming metode grafis, model linear programming metode grafis, dan tahapan pengerjaan linear programming metode grafis. Metode grafis hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan sama dengan 2. Dalam bagian ini akan menjelaskan program linear dengan metode grafik untuk fungsi tujuan baik maksimum maupun minimum. Selanjutnya membahas mengenai indikator linear programming, metode simplex, di mana mahasiswa mampu memahami tahapan penggunaan metode simplex dalam menemukan solusi optimum fenomena perancangan bisnis. Lalu, dalam materi ini terdapat 3 sub materi yang terdiri dari pengertian linear programming, metode simplex, model linear programming metode simplex, dan tahapan pengerjaan linear programming metode simplex. Saya akan mengambil pembahasan mengenai pengertian linear programming metode simplex. Masalah program linear dengan 2 variabel atau 3 variabel yang dapat disusutkan masih dapat diselesaikan dengan metode grafik. Untuk masalah program linear yang membuat 3 variabel atau lebih digunakan metode simplex. Selanjutnya membahas mengenai indikator metode transportasi, di mana mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan metode transportasi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, khususnya dalam bidang estimasi bisnis. Dalam materi ini terdapat 4 submateri yang terdiri dari pengertian model transportasi, jenis-jenis model transportasi, teknik pembuatan model transportasi, dan penerapan model transportasi dalam menyelesaikan permasalahan. Saya akan mengambil materi mengenai pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya pengiriman minimum. Tujuan utama metode transportasi ini adalah memecahkan masalah transportasi dengan meminimalkan biaya. Selanjutnya membahas mengenai indikator forecasting production berbasis linear regression, di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknik peramalan bisnis dengan pendekatan linear regression. Pada materi ini terdapat 4 submateri terdiri dari pengertian model linear regression, jenis-jenis model linear regression, teknik pembuatan model linear regression, penerapan linear regression dalam menyelesaikan permasalahan. Saya mengambil materi mengenai pengertian model linear regression. Linear regression adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Dalam konteks ini, model linear regression mencoba untuk menemukan hubungan linear antara variabel-variabel yang terkait sehingga dapat memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Selanjutnya membahas mengenai indikator teori game, di mana mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik teori game dengan pendekatan strategi murni dan strategi campuran. Pada materi ini terdapat 3 submateri terdiri dari pengertian teori game, teknik teori game model strategi murni, dan teknik teori game model strategi campuran. Saya akan mengambil materi pengertian teori game. Teori game adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan.
Selanjutnya, membahas mengenai indikator forecasting location yang dimana mahasiswa mampu memahami penggunaan forecasting location yang meliputi teknik metode analisis volume biaya, metode grid, dan metode transportasi. Materi ini memiliki 4 submateri terdiri dari pengertian forecasting location, metode volume biaya, metode grid, dan metode transportasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian forecasting location. Forecasting location adalah proses memprediksi lokasi suatu objek atau kejadian di masa depan. Materi ini akan bersangkutan pada materi di metode transportasi nantinya. Selanjutnya, membahas mengenai indikator Hungarian Method Forecasting, di mana mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Hungarian Method yang meliputi teknik maksimasi dan minimalisasi. Pada materi ini memiliki 3 submateri. Yang pertama terdiri dari pengertian Hungarian Method, teknik maksimasi, dan teknik minimalisasi. Saya akan mengambil pengertian dari Hungarian Method. Metode Hungarian merupakan suatu masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja, yang mempunyai tingkat efisien yang berbeda-beda, untuk pengerjaan juga yang berbeda-beda. Selanjutnya, membahas mengenai indikator Network Analysis Forecasting, di mana mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Network Analysis Forecasting yang meliputi teknik EFT dan LST. Pada materi ini memiliki 3 submateri yang terdiri dari pengertian Network Analysis Forecasting, teknik EFT, dan teknik LFT. Saya mengambil materi pengertian Network Analysis Forecasting. Network Analysis System merupakan serangkaian teknik yang menggunakan teori jaringan untuk menganalisis pengaruh jaringan sosial. Selanjutnya, membahas mengenai indikator Queuing Theory Forecasting, di mana mahasiswa mampu memahami teknik penggunaan Queuing Theory Forecasting yang meliputi teknik single dan multi-channel serta variasinya. Ini terdapat 3 submateri terdiri dari pengertian analisis Queuing Theory Forecasting, model Queuing Theory Forecasting, dan penerapan model Queuing Theory Forecasting dalam kasus nyata. Saya akan menjelaskan materi pengertian analisis Queuing Theory Forecasting. Analisis Queuing Theory adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan sistem antrian dalam berbagai konteks seperti layanan publik, bisnis, dan industri. Teori antrian dapat diterapkan dalam kehidupan nyata untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih cepat, meningkatkan arus lalu lintas, meningkatkan pengiriman pesanan dari gudang, atau merancang jaringan data dan pusat panggilan. Yang terakhir yaitu membahas mengenai indikator exponential smoothing, di mana mahasiswa mampu menggunakan teknik exponential smoothing yang meliputi model single, double, dan triple, serta memilih model terbaik di antara ketiganya. Pada materi ini terdapat 3 submateri yang terdiri dari pengertian exponential smoothing, model exponential smoothing, dan penerapan model exponential smoothing dengan bantuan berbasis software. Saya akan mengambil materi pengertian exponential smoothing. Metode exponential smoothing adalah metode peramalan pada data time series dengan cara memberikan bobot pada data sebelumnya untuk meramalkan nilai data selanjutnya. Sekian penjelasan materi mengenai peta konsep RPS dari mata kuliah Peramalan Bisnis. Jika terdapat kesalahan kata atau ucapan dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.